Selamat pagi di pagi 3 Januari 2026. Perjalanan kali ini saya akan membawa secara virtual sahabat-sahabat semua untuk menikmati seafood yang ada di Ranca Buaya. Berikut perjalanan saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman semua, terutama para sahabat bikers. Cuaca hari ini dari pagi pas berangkat tadi, hujan masih rintik-rintik tapi tidak menghalangi perjalanan kami. Kami tetap berjalan menuju Ranca Buaya. Ini adalah kami berada di pom bensin di area Ciwidey. Kebetulan memang cuaca sangat dingin, harus ke restroom nih, mencari restroom yang ada di atas di sebelah masjid. Ada yang ke atas dong, masa bongkar-bongkar kamera? Teman-teman bikers senang banget kalau mampir ke sini, ke PSPBU yang ada di Ciwidey. Kalau dari Bandung itu sebelah kiri. Masjidnya bersih, pom bensinnya bersih. Makanya di sini cukup ramai dan padat di pom bensin ini. Mudah-mudahan toiletnya tidak dibuka sepatunya ya. Kalau sampai diminta dibuka sepatu kita, terutama saya, itu akan susah untuk mengeluarkan kaki dari sepatu karena perutnya cukup besar ya, keganjel perut. Gas lagi lah, kita mencari di tempat lain-lain karena toiletnya harus buka sepatu. Ini saya masuk di area kebun teh Ranca Bali. Kebun teh Ranca Bali itu adalah salah satu perkebunan teh paling populer yang ada di wilayah Ciwidey. Ini di ketinggian 1650 mdpl dengan suhu udara rata-rata di siang hari 20 derajat Celcius. Dan bisa berubah menjadi sangat dingin ketika di malam hari sekitar 5 derajat Celcius. Bila sahabat semua untuk menempuh ke sini menggunakan kendaraan umum, itu dari arah Jakarta turun di Terminal Lewi Panjang, Bandung. Setelah itu Anda bisa turun di Lewi Panjang, dilanjutkan dengan naik angkutan umum atau angkot dengan jurusan Bandung Ciwidey. Sampai di daerah Ciwidey, dilanjutkan dengan mengganti angkot jurusan Ciwidey, situ Patenggang. Nah, Anda bisa turun sebelum sampai di situ Patenggang, sebab lokasi kebun teh ada di jalan sebelum situ Patenggang. Dan apabila Anda membawa kendaraan pribadi dari Jakarta, Anda bisa lewat tol Cipularang. Setelah keluar gerbang tol Kopo Bandung, lanjut ke perjalanan dengan menuju arah Ciwidey lewat Jalan Raya Surayang yang akan memakan waktu tempuh sekitar 50 menit. Sampai di daerah Ciwidey, kamu hanya mengikuti jalan yang berkelok-kelok menuju arah Danau Situ Patenggang. Nah, dalam rute perjalanan, kamu akan menjumpai deretan kebun teh di sisi kanan dan kiri jalan. Disitulah merupakan lokasi dari perkebunan teh Ranca Bali. Sedangkan aksesibilitas menuju objek wisata, pertama itu adalah rutenya mudah ditempuh. Yang kedua, jalan beraspal yang sangat bagus, tetapi jalannya sempit. Bisa naik motor,
dan juga bisa mengendarai mobil. Untuk Anda yang ingin berkunjung, sebaiknya memakai kendaraan pribadi supaya waktu perjalanan liburan akan terasa semakin seru dan bebas. Berikutnya, memastikan kendaraan yang akan digunakan untuk mencapai lokasi dalam keadaan yang baik. Pastikan baterai ponsel atau kamera dalam keadaan penuh ketika hendak menuju ke lokasi wisata. Berikutnya, sebaiknya Anda berlibur dalam kondisi badan yang fit agar kegiatan liburan berjalan dengan lancar. Dilanjutkan dengan jangan lupa untuk membawa perlengkapan kesehatan seperti sabun, tisu basah, sampo, dan antiseptik. Selalu awasi pijakan ketika kamu berada di kawasan wisata Kebun Teh, karena banyak sekali apa yang kita injak itu dengan perbedaan elevasi yang cukup signifikan. Yang terakhir, siapkan kamera terbaikmu untuk mengabadikan momen di sana. Selamat menikmati. Oh boleh, boleh. Pak. Warung Kabut yang terletak di Ranca Bali, Ciwidey, Bandung merupakan destinasi favorit kegiatan Sunmori anak-anak motor untuk ngopi sambil menikmati pemandangan alam yang indah. Kalau saya favoritnya Indomie, jadi ya pagi ini saya sarapan Indomie dulu, lumayan buat menghangatkan tubuh. Istirahat dan sarapan sudah kami lakukan. Kami lanjutkan perjalanan menuju ke arah Cidaun. Dalam waktu dekat, saya akan melintasi Kecamatan Naringgul. Kecamatan Naringgul ini adalah nama sebuah kecamatan dan desa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang terkenal dengan keindahan alam, perbukitan hijau, air terjun, dan udara sejuk, serta menjadi destinasi populer untuk healing dan wisata alam seperti trekking dan menikmati kebun teh. Nama Naringgul sendiri memiliki arti naik turun sesuai kondisi geografisnya yang berbukit-bukit. Informasi penting tentang Naringgul adalah terletak di Kabupaten Cianjur. Karakteristik alamnya dikenal dengan landscape perbukitan hijau, sungai jernih, dan banyak air terjun, terutama saat musim hujan, membuatnya dijuluki Kecamatan Seribu Air Terjun. Destinasi wisata populer untuk aktivitas seperti trekking di perbukitan, mengunjungi air terjun, contohnya air terjun Naringgul, berjalan di kebun teh, dan menikmati ketenangan alam. Arti nama berdasar
berasal dari kata naik turun karena topografinya yang berbukit. Unit pemerintahannya merupakan sebuah kecamatan yang membawahi beberapa desa termasuk desa Naringgul itu sendiri. Sekitar 1,5 jam dari Naringgul, saya melintasi Cidaun. Cidaun itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang terkenal dengan memiliki potensi alam seperti Pantai Cemara dan merupakan bagian dari wilayah Cianjur Selatan dengan kondisi geografisnya yang alami dan tenang. Kecamatan ini memiliki 14 desa dan berfungsi sebagai pembagian administratif dengan berbagai kegiatan pemerintahan serta pembangunan infrastrukturnya. Di sini ada beberapa objek wisata utama di Cidaun yang merupakan deretan pantainya yang indah dan alami, seperti Pantai Jayanti, terkenal dengan ombak besar dan sunsetnya, serta Pantai Cemara atau Pantai Cemara Cipanglai yang sejuk dengan pepohonan cemara dan fasilitas keluarga, termasuk wahana anak-anak seperti ATV dan trampolin. Selain itu juga ada Pantai Ciwidik, sebuah hidden game yang dikelola warga, dan beberapa air terjun di sekitar area Cidaun seperti Curug Ceret. Nah, dari Cidaun untuk pergi ke Pangandaran, Anda dapat mengambil jalur lintas selatan Jawa Barat, atau kita lanjutkan perjalanan Cidaun ini menuju ke arah timur, melewati pantai-pantai indah seperti Pantai Jayanti, Rancabuaya, Pamengpek, lalu Cijeruk dan Cipatujah sebelum tiba di Pangandaran. Sebuah rute yang menawarkan pemandangan laut dan perbukitan yang memukau dengan banyak lokasi untuk singgah. Dalam waktu dekat, saya akan tiba di Rancabuaya. Insya Allah mungkin di sekitar 30 menit ke depan. Rancabuaya adalah nama sebuah destinasi wisata pantai terkenal di Garut, Jawa Barat, yang juga merupakan nama desa atau disebut dengan Desa Rancabuaya di Kecamatan Caringin. Terkenal dengan air pasir putihnya, batu karang, ombak, dan air terjun yang langsung mengalir ke laut, menawarkan pemandangan unik dan hasil laut seperti ikan serta lobster yang segar, serta juga merujuk pada sebuah desa di Tangerang. Di sini, di Rancabuaya ini, kami akan lunch di salah satu rumah makan di tepi pantai
Tapi untuk masuk ke area ini akan ada distribusi dari warga lokal atau dari pemerintah daerah setempat dengan biaya 10.000 per kendaraan, 10.000 rupiah per kendaraan untuk bisa masuk ke dalam area tempat makan seafood yang segar di pinggir pantai. Handbag merah hiji, KDP hiji. Handbag hidung berem. Hidung berem. Nanti dia udah dengar di radio. Pak. Jadi, Pego. Jadi, halo. Cari warung yang di depannya ada musola. Saya ingin menyantap makanan seafood yang ada di Ranca Buaya, terutama kepiting. Ya, mudah-mudahan ada kepiting, tapi cukup sulit. Beberapa kali saya kesini, ketika pesan menu kepiting itu selalu habis atau tidak disiapkan ya. Terus ikan kue, cumi saus tiram, udang goreng tepung, dan satu lagi adalah ikan tenggiri. Kalau nggak ada ikan tenggiri, saya akan pesan ikan tongkol. Kita lihat aja nanti. Ini sangat menarik. Destinasi ke Ranca Buaya ini adalah menu ikan segar atau lobster segarnya di sini. Di sini masuk Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Baru. Keunikannya kombinasi pantai dengan pasir putih, batu karang menjulang, ombak kuat, dan air terjun yang juga jatuh ke laut. Asal nama diduga dari bentuk pulau atau daratan yang menjorok ke laut, menyerupai buaya atau dulu rawa-rawa yang dihuni buaya. Jadi Ranca Buaya ini bisa merujuk pada pantai indah di Garut atau di Desa Tangerang, tergantung konteksnya. Meskipun lebih sering dikenal sebagai Pantai Ranca Buaya di Garut. Di tanggal 3 Januari 2026, Ranca Buaya kayak badai, anginnya kencang banget, gelombangnya tinggi, sehingga akan mengganggu proses lunch kita di Ranca Buaya. Ya memang sangat tinggi ya, tinggi banget, anginnya juga kencang sekali. Coba dilihat tuh di video.
menu sudah dipesan, dalam waktu dekat balak lembu apa menu akan tiba, sehingga badai atau angin kencang kemungkinan akan dilupakan karena menikmati hidangan. ke Ranca Buaya. Saya sudah isoma, istirahat, sholat, makan yang sangat menyenangkan. Makanan favorit saya yaitu seafood. Langsung saya lanjutkan perjalanan menuju Pangalengan. Jadi arah yang sebaliknya dari waktu pergi tadi. Ini adalah penampakan daerah Cisewu, masih di Garut ya. Cisewu itu masih bagian dari Garut. Nanti akan keluarnya di Pangalengan. Kalau Pangalengan itu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang terkenal sebagai destinasi wisata alam dengan keindahan perkebunan teh, danau, situ Cilencak, air panas Cibolong, serta pusat produksi susu sapi dan hasil pertanian lainnya. Menawarkan udara sejuk, pegunungan, dan beragam tempat menarik seperti Taman Langit, Nemo Highland, dan Hutan Pinus Rohong. Demikian sekilas informasi Pangalengan. Sebentar lagi saya akan tiba di situ Cilencak, danau yang berada di daerah Pangalengan. Demikian perjalanan ayah punya channel untuk saat ini. Terima kasih telah bersama saya mengikuti secara virtual perjalanan menuju Ranca Buaya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar kami tetap semangat untuk berbagi pengalaman-pengalaman kami. Sekali lagi terima kasih.